5, 6, 7, 8. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikrotun Nabila dari Prodi PG PAUD UM, Universitas Negeri Malang. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pentingnya pendidikan gender kepada anak usia dini. Sebelum itu, saya akan menjelaskan dulu apa itu gender. Gender adalah persepsi masyarakat atau mengacu pada peran, perilaku, ekspresi, dan identitas seseorang, baik laki-laki maupun perempuan. Gender biasanya diasosiasikan dengan istilah maskulin dan feminin. Apa itu maskulin? Maskulin adalah sifat laki-laki yang berarti gagah, kuat, dan pemimpin. Sedangkan feminim adalah sifat perempuan yang seperti mengayomi, lemah lembut, perasa. Begitu. Banyak para orang tua yang menganggap pendidikan gender kepada anak itu tidak perlu. Gender adalah masalah yang belum saatnya untuk dibicarakan kepada anak usia dini, dan itu dianggap sesuatu hal yang baru, tabu. Padahal apabila orang tua memberikan informasi yang cukup kepada anak, kesempatan untuk belajar berperan sesuai dengan realita yang di sekitarnya, maka dapat dipastikan anak tersebut akan menemukan identitas gendernya sesuai dengan apa yang diharapkan. Aspek-aspek sosial kehidupan anak lebih cenderung pada identitas, relasi sosial, dan gender mereka. Berkenaan dengan perkembangan sosial pada anak, orang tua sebagai orang terdekat dengan anak sebaiknya memberikan bimbingan dan pemahaman masalah identitas, relasi sosial, terutama masalah gender. Pengenalan gender adalah langkah awal untuk memberikan pemahaman tentang pendidikan seksual kepada anak. Memperkenalkan masalah gender kepada anak sebaiknya dilakukan sedini mungkin agar anak mengetahui apa itu gender. Karena ini merupakan salah satu tugas perkembangan sosial anak. Dalam fase ini, anak dikenalkan perbedaan jenis kelamin sehingga anak mampu berkembang sesuai dengan apa yang diharapkan. Apakah jenis kelamin dan gender itu berbeda? Iya, jenis kelamin dan gender itu berbeda. Apa sih perbedaan jenis kelamin dan gender? Berikut adalah cuplikannya. Jenis kelamin itu bersifat alamiah, biologis, atau merujuk pada perbedaan nyata dari alat kelamin, baik perempuan maupun laki-laki. Dan jenis kelamin itu bersifat tetap atau sama, yang artinya tidak bisa berubah. Itu merupakan pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan gender itu bersifat sosial budaya, yaitu merujuk pada peran, tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan. Gender itu peran sosialnya dapat berubah-ubah begitu. Nah, selanjutnya yaitu bagaimana sih cara pengenalan gender kepada anak usia dini? Saya mempunyai 3 cara untuk mengenalkan gender kepada anak usia dini. Yang pertama yaitu memberikan pemahaman tentang area pribadi anak. Apa yang boleh disentuh dan apa yang tidak. Sehingga anak tahu mana yang merupakan area pribadi mereka, dan hanya orang tertentu yang bisa melihat area pribadi tersebut. Saya mempunyai video cuplikan dari sumber TikTok tentang pengenalan gender kepada anak usia dini. Halo Sky. Halo. Mama mau tanya boleh? Coba kasih tahu Mama bagian tubuh kamu yang gak boleh dipegang orang lain. Kamu tahu nggak? Apa aja? Ini Apa itu namanya? vagina, Oh, selain itu apa lagi? pantat, Pantat. Terus apa lagi? itu payudara, Oh, payudara tidak boleh ya? Yang boleh pegang siapa? mama, Terus? dede, Oh, Dede pun harus pengetahuan Mama kan? Dede harus berani bilang no. Kalau ada yang pegang ketiga itu, bilang sama Mama, ya. Dede pukul, Dede gigit, terus Dede lari. Bilang sama Mama. sama siapa? Sama Mama bilang.
Kalau ada yang pegang-pegang, kalau ada yang berani pegang Dede, bilang sama mama, oke? Jangan pegang-pegang. Iya, jangan, tidak boleh. Bilang sama mama, bilang sama papa, oke? Oke. Selanjutnya yang kedua yaitu mengenalkan fungsi kelamin dan cara merawatnya. Cara merawatnya yaitu seperti membersihkan. Bagaimana mengenalkan fungsi alat kelamin kepada anak usia dini? Mengenalkan fungsi alat kelamin itu seperti perempuan mempunyai fungsi reproduksi seperti menstruasi, melahirkan, hamil, dan menyusui. Sedangkan laki-laki mempunyai fungsi membuahi atau spermatozoid. Yang ketiga yaitu anak boleh menyatakan ketidaknyamanan atas apa yang dia rasakan. Anak boleh menyatakan dia gak nyaman ketika dicubit atau dipeluk. Kita sebagai orang dewasa ketika melihat anak kecil yang lucu, gemas, rasanya ingin cubit gitu, atau elus-elus atau peluk gitu. Lah, anak itu boleh menyatakan bahwa ia tidak nyaman ketika dicubit atau dicium. Nah, tugas orang tua yaitu memberikan pemahaman kepada anak ketika anak merasa tidak nyaman atau apapun, anak boleh mengatakan itu. Dan sebagai orang dewasa, ketika anak sudah menyatakan hal tersebut, kita tidak boleh melakukannya. Dengan cara tersebut, anak merasa dia memiliki hak-hak atas dirinya, atas tubuhnya. Berikut adalah tahapan mengenal gender kepada anak usia dini. Pada anak usia sebelum 1 tahun, anak akan mengenali ayah dan ibu. Dan tahap kedua yaitu ketika anak sebelum usia 2-3 tahun, anak bisa membedakan mainan dan anak akan tumbuh rasa penasaran secara fisik. Selanjutnya yaitu ketika anak menginjak usia 4 tahun dan seterusnya, anak mulai bisa memahami konsep sederhana tentang gender. Begitu. Pada anak usia dini, pengenalan gender masih sebatas pada perbedaan sifat dan perilaku antara laki-laki dan perempuan. Namun, saat anak beranjak dewasa, pendidikan gender berlanjut pada perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan. Selanjutnya yaitu pengenalan gender pada anak usia dini harus dilakukan secara tepat dan benar. Pengenalan gender kepada anak usia dini harus dilakukan dengan tepat. Berikut strategi dalam memberikan pendidikan gender kepada anak usia dini. Yang pertama yaitu melalui metode modeling. Contoh kegiatannya yaitu pekerjaan rumah seperti mencuci, menyapu, mengepel, atau memasak. Itu dominan dilakukan oleh ibu atau oleh wanita. Tetapi pekerjaan tersebut bisa juga dilakukan oleh ayah. Sehingga anak akan tahu bahwa pekerjaan rumah seperti itu tidak harus dilakukan oleh ibu atau oleh wanita saja, tetapi laki-laki juga harus bisa melakukan hal tersebut. Lelaki juga harus tahu tentang pekerjaan rumah. Yang kedua yaitu melakukan metode perlakuan. Metode ini dilakukan ketika menurut kebudayaan masyarakat sekitar tidak selayaknya terjadi. Sebagai contoh peristiwa yaitu anak laki-laki menangis. Ketika anak laki-laki menangis, masyarakat sekitar menganggap bahwa itu tidak seharusnya dilakukan oleh anak laki-laki. Anak laki-laki itu harus kuat, tidak boleh cengeng, dan harus tangguh. Begitu. Tetapi itu tidak boleh, itu salah. Yang harus dilakukan ketika anak laki-laki menangis adalah orang tua harus mengetahui apa yang dia rasakan, apa yang anak rasakan, mengapa anak itu menangis. Karena menangis merupakan suatu mengungkapkan emosi. Menangis itu tidak hanya perempuan saja yang bisa melakukan hal tersebut, tetapi lelaki juga boleh melakukan tersebut. Yang terakhir yaitu melalui metode permainan peran atau dramatisasi. Permainan peran biasanya terjadi ketika anak menginjak usia 3 tahun.
Karena ketika anak menginjak usia 3 tahun, dia akan mulai menirukan kegiatan orang-orang sekitar. Kegiatan permainannya itu dengan cara meniru pengalaman-pengalaman hidup atau apa yang ia dengar dan apa yang ia lihat, seperti permainan dokter-dokteran, bidan-bidanan, polisi-polisian, dan lain-lain berdasarkan cerita atau yang ia lihat. Melalui metode ini, anak akan mampu berkesempatan mengenali jati dirinya dan mendapatkan kesempatan juga untuk mengembangkan fantasi-fantasi mereka. Jadi, dalam memberikan pendidikan gender kepada anak usia dini, diperlukan strategi-strategi yang tepat untuk menyampaikan serta memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi agar pemahaman anak tentang gender sesuai dengan apa yang diharapkan. Begitu, Bunda. Begitulah pentingnya pengenalan gender kepada anak usia dini. Saya Fikrotun Nabila pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.